Biro penginjilan, oh luar biasa, lebih lagi dapat dipercaya. Tapi saya belum bilang. Kalau saya sudah bilang, kalau mereka tidak bawa, ya, oh sudah dipercaya. Maka ini belum dibilang. Tapi sekarang karena saya bilang, mudah-mudahan Gelo masih ada. Dapat dipercaya. Haleluya. Ada dituntut bagi kita satu pelayanan yang besar, ya. Doa tadi bahwa lewat pujian, mengangkat lewat pujian penyembahan tadi, bahwa ladang yang siap dituai, ya. Ada tua-tua Israel, mereka berseru-seru kepada Tuhan karena ada satu rahasia, ada satu gulungan kitab yang tidak ada satu pun dilihat, yang di bumi, bahkan dikatakan di atas bumi tidak ada satu pun yang dapat membukakan rahasia gulungan kitab yang masih tersusun rapi, terikat rapi, termeterai, yang tidak dapat dibukakan. Tapi ada satu tua-tua berkata, jangan takut. Ada satu pribadi, yaitu singa dari suku Yehuda. Amen. Karena dia sudah menang. Dia yang dapat membukakan rahasia-rahasia ilahi itu, di mana dia yang siap mati bagi saya dan saudara, sehingga yang tadinya menjadi misteri, tapi puji Tuhan, dengan singa dari suku Yehuda, yaitu pribadinya Yesus. Dia mampu membukakan segala rahasia-rahasia yang tadinya tertutup itu. Dan saudara-saudara, dikatakan sebelum dia naik ke surga, Matius 28, lewat amanat agung, dia suruh pergi, jadikan semua bangsa murid, baptiskanlah mereka dengan nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Baptis mereka, mereka yang percaya. Nah, itu tugas amanat agung, saudara-saudara, yang dibukakan oleh Tuhan untuk diberikan kepada mereka-mereka yang dapat dipercaya. Haleluya. 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 Bagian di sana ada Petrus. Haleluya. Bagian di sana ada Yohanes. Bagian di sana ada Paulus yang menerima dan menangkap rahasia ilahi itu, sehingga Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus ini, demikian hendaknya orang memandang kamu sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Amin. Haleluya. Tugas ini belum selesai. Amin. Haleluya. Penjangkauan jiwa-jiwa ini belum selesai. Masih ada banyak jiwa-jiwa mungkin di sekitar kita. Di sekitar Togok ini masih banyak. Amin. Haleluya. Apalagi lebih besar di Bola Amundo Raya ini masih terlalu banyak. Haleluya. Haleluya. Apalagi Sulawesi Utara, jangkauan kita KD P3 Sulawesi Utara, masih banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Saya akan melihat satu figur yang luar biasa, saudara. Mari kita lihat dalam pembacaan di dalam Bilangan atau kita lihat dulu dalam pembacaan dalam Yosua
Yosua pasal yang pertama Yosua pasal yang pertama dengan judul perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel, dan seterusnya dan seterusnya. Ada pribadi yang namanya Yosua. Saya mengangkat ini saudara untuk melihat pribadi ini, kenapa dia dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memimpin, melanjutkan, meneruskan ya tugas yang besar walaupun berat, di mana akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kita tahu siapa Yosua. Yosua adalah panglima, anak didik daripada Musa. Dia selalu ada di garda terdepan. Seringkali Musa dia dibantu oleh Harun dan Hur, tapi Yosua ada di barisan terdepan sebagai panglima, memimpin pasukan Israel baik dalam merebut kota-kota yang di seputaran tanah Kanaan, bahkan pun dalam perjalanan dari Mesir mau datang ke tanah Kanaan itu, Yosua ada di barisan depan sebagai panglima. Kenapa Yosua dapat dipercaya oleh Musa dan sekaligus dapat dipercaya oleh Tuhan, sehingga di ayat ini dikatakan firman Tuhan datang kepada Yosua, bangkit Yosua, terima, ini tugas di mana engkau harus memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan terus sampai ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, kenapa sampai dia dipercaya? Kita tahu dari 12 suku atau 12 orang yang mewakili 12 suku Israel yang disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka adalah utusan-utusan, dubes-dubesnya Israel untuk mengintai, yaitu tanah Kanaan. Cerita itu orang tahu, tapi saya mau ambil saudara-saudara hal yang pertama di sini. Kenapa sampai Yosua dia dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh Musa untuk melanjutkan kepemimpinan daripada Musa melanjutkan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan? Pertama, karena berita yang Yosua sampaikan di tengah bangsa Israel yang sudah menerima dulu berita dari 10 pengintai, dari 12 pengintai yang ada, 10 yang sudah datang lebih dahulu memberitahu kepada Musa dan bangsa Israel bahwa orang yang tinggal di tanah Kanaan adalah orang-orang raksasa, orang enak, orang ini, wow, orang berperawakan hebat-hebat. Mau dibanding dengan bangsa Israel, terlalu kecil kita di hadapan mereka.
ratusan orang ada di sana. Saudara, ini berita yang sangat menakutkan, dan kisah itu dikatakan bahwa orang Israel mulai menuduh Musa, berontak kepada Musa. Tidak cukupkah tanah Mesir untuk menampung kami, mayat-mayat kami dikuburkan di tanah Mesir? Engkau bawa di sini. Kenapa Musa engkau bawa dan membawa kami kepada kematian? Karena berita yang muncul dari 10 pengintai itu. Haleluya. Mereka mulai mengata-ngatai Musa. Mereka mulai dan sampai mereka mengata-ngatai Tuhan, pemimpin mereka. Saudara-saudara, berita yang sudah datang. Bukankah seperti itu keadaan sekarang? Yang lebih muncul pada berita-berita hoax, saudara-saudara. Berita-berita yang membuat gelisah, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa sepertinya karena keadaan yang ada. Tapi kita lihat pribadi Yosua, dia datang karena dia dipercaya Tuhan. Dia datang tenang, betul apa yang disampaikan Tapet Amang 10 itu. Betul, yang tinggal di sana orang-orang enak, yang di sana ada orang-orang raksasa, betul. Tapi bagi kita, mereka adalah orang-orang yang kecil. Karena Tuhan kita lebih besar daripada mereka. Haleluya. Apa yang saya tangkap di sini, bahwa berita yang kuatkan imanmu, memberi penguatan iman. Amin, saudara-saudara. Bawa berita yang positif. Amin. Bawa berita yang menyegarkan. Bawa berita kabar keselamatan. Bawa berita kabar kebaikan. Hal yang dibawa oleh Yosua adalah berita kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bawa berita kemenangan. Sebagai penginjil-penginjil yang ada, yang dapat dipercaya, berita kemenangan. Kok apa dia bilang? Lihat, dia ambil tandan anggur itu, dia tunjukkan kepada bangsa Israel. Dia ambil susu dan madu yang dibawa. Ini bukti tanah itu tanah yang subur. Itu tanah yang makmur. Itu tanah berkat. Haleluya. Apa yang kita lihat di sini? Dia mempunyai perkataan iman. Amin. Penginjil-penginjil harus punya perkataan iman. Haleluya. Kalau kita beriman sesuatu, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi orang percaya, bagi penginjil-penginjil yang ada, kita bawa berita di mana iman. Ada iman. Ada iman. Ada iman. Haleluya. Kita mengimani sesuatu yang besar karena kita punya keyakinan Allah kita adalah Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Hal yang terakhir bisa saudara tambah dari pribadi Yosua. Pada satu saat dia melihat bangsa Israel semulai suam-suam kuku, semulai ada dalam keraguan-raguan, apalagi soal beribadah. Tapi kita lihat kenapa sampai Yosua dapat dipercaya. Dia katakan kepada bangsa Israel, pilih kepada siapa kamu beribadah, kepada nenek moyangmu, kepada Baal, silakan. Tapi aku dan seisi rumahku
aku akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ini komitmen. Amin, saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita harus punya komitmen. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sekali penginjil yang diurapi Tuhan, tetap penginjil yang diurapi Tuhan. Amin. Tidak terkontaminasi dengan apapun saja, unjuk rayuan apapun saja. Namanya kita sudah percaya kepada Tuhan dan sudah menerima kepercayaan itu. Jaga kepercayaan itu. Haleluya. Walaupun mungkin di sekeliling kita sepertinya tidak bersahabat dengan kita, karena dengan keadaan situasi yang ada, tapi kita punya komitmen dengan Tuhan. Sekali hamba Tuhan, tetap hamba Tuhan. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Sekali dipakai jadi penginjilnya Tuhan, saya mau menginjil di mana saja yang Tuhan percayakan, dalam situasi dan kondisi yang tak memungkinkan. Sekali kita percaya Tuhan, sekali kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan menyertai kita. Haleluya, haleluya. Kata Yesus, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Haleluya, haleluya. 3 bagian ini yang saya bisa sampaikan. Saudara bisa gali tentang pribadi dari Yosua. Ada banyak hal-hal kenapa sampai dia dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Tapi paling tidak ada 3 hal ini yang dapat memberikan dorongan kepada kita, motivasi kepada kita. Haleluya. Kita punya komitmen dengan Tuhan. Kita harus berjalan dengan iman. Haleluya. Kita harus katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Amin. Haleluya. Dan kita harus bawa kabar baik, kabar keselamatan, kabar memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, memberikan kesejahteraan dalam kehidupan banyak jiwa-jiwa yang sedang menunggu. Puji Tuhan, banyak selamat bagi mereka yang akan dilantik. Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa.